Mulai, Sharon, bisakah kamu memimpin doa? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami di sini pada pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tapi semoga acara kami pada hari ini lancar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk berdiri. Oke, kalau berdirinya lambat-lambat kayak orang tua loh. Harus cepat. Kalau lambat itu kayak orang tua. Berdirinya. Oke. Hari ini kita mau nyanyikan lagu ini ya. Judulnya Lebih Dari Pemenang. Siapa yang percaya kalian lebih dari pemenang? Ada yang di sini loser? Enggak ya. Di dalam Yesus kita enggak loser. Kita pemenang. Tuhan udah kasih salibnya, Tuhan kasih darahnya, tebus kita menang dari dosa, kita menang dari daging kita. Amin. Let's go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Siapa? Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tanganmu, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, tepuk tangan, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
batuk dan serak. Makanya kalian bantu nyanyi yang keras supaya saya enggak usah keras-keras. Tuhan udah kasih salibnya buat kita lebih dari pemenang. Kemudian lagu ini bilang, karena salibmu di hidupku, karena salibmu kemenang, engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Kadang-kadang kita lari ke Tuhan kalau kita butuh mujizat, kalau enggak kita nggak akan lari ke Tuhan ya. Kadang-kadang kita lupa, take it for granted, Tuhan ada dalam hidup kita. Padahal Tuhan bikin mujizat bukan cuma yang kayak misalnya kamu patah tulang tiba-tiba nyambung sendiri, nggak harus kayak gitu. Kita bisa nafas, kita bisa, aku sering mention ini ya, tapi hal-hal sehari-hari itu semua mujizat Tuhan dalam hidupmu. Kita harus bersyukur. Kita tahu Yesus itu juga adalah sebuah mujizat, itu adalah sebuah grace dari Tuhan. Jadi mari kita nyanyikan lagu ini sambil kita mengingat ya, Tuhan terima kasih Tuhan, salibmu menebus aku disucikan, aku bisa masuk surga, aku bisa ketemu Engkau, menikmati hadiratmu. Aku gak mau take for granted grace yang sudah Kau berikan dalam hidup aku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Yesus, terima kasih buat pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Karena pengorbananmu di kayu salib, kami boleh ditebus, kami boleh dekat denganmu, kami boleh hidup, mengalami mujizatmu, mengalami kesembuhanmu, dipulihkan olehmu. Terima kasih buat anugerah pengenalan akan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau hidup setiap hari exalting your name, meninggikan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Kalau sebentar kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan, kami minta Kau yang berbicara pada kami masing-masing. Kau bantu kami untuk mau belajar, Kau bantu kami untuk berubah. Berdoa supaya Kau yang pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman. Kau berikan hikmat, melalui tutur katanya kami boleh belajar. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan namamu, dan we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Oke, silakan duduk. Sharing siapa? Oh. Terima kasih Kak Grace. Ya, jadi kalau adik-adik teman-teman tahu Kak Seto yang sudah tua, itu panggil Kak ya, Kak Sam. Jadi meskipun saya lebih tua, Kak Daniel. Oke, senang ketemu lagi dengan adik semua. Beberapa yang lalu Kak David sempat hubungi saya, kamu ngisi ya di Teens. Saya sempat nolak gitu ya. Waduh Kak, aku masih stres gitu. Aku masih, kebetulan Kak Daniel ini ambil masih studi, masih siswa yang sama kalian, student, statusnya oleh student yang ambil S3 di Australia. Terus ini baru titik dimana Kak Daniel harus submit, cuman ternyata nggak bisa, harus extend. Dan 90% mahasiswa Indonesia di sana mesti extend gitu. Terus Kak Daniel juga nulis beberapa artikel. Kalau di Australia itu kuliah S3 nggak ada kelas ya, jadi research based project, dan bisa milih, itu bisa by publication buat artikel saja atau buat skripsi gitu. Nah Kak Daniel ini dua-duanya, harus 3 artikel boleh, Kak Daniel ini buat 6 gitu. Nah ini pusing, dikejar-kejar editor, dikejar-kejar supervisor. Kak, jangan aku dulu ya. Tapi hari kemarin tiba-tiba Tuhan, Kak David juga, ya kamu harus tetap melayani meskipun keadaan seperti ini. Ya Kak, tapi jangan sekarang sih. Cuman kemarin Tuhan bilang, ya, kamu harus sampaikan sesuatu. Terus saya call Kak David, ya Kak aku bisa. Tiba-tiba ada ide gitu, untuk menyampaikan pesan Tuhan ini kepada teman-teman semua. Dan saya hanya singkat saja. Dan nanti kita akan belajar project based learning ya. Nanti saya akan kasih sebuah project buat kalian, untuk kalian buat. Kita mau refleksi diri ya. Refleksi itu penting. Kita berdiam sebentar, kemudian kita menggali kemampuan kita, dan kita mau share satu dengan yang lain. Saja mari kita mulai. Tinggi, bingung. Yang mana Kak? Oke, kita lihat gambar di LCD. Saya kira gambar apa? Siapa? Iya, Adam dan Hawa.
Dan di situ ada gambar ular yang ya menggambarkan iblis gitu ya. Dan iblis selalu dia adalah bapak pembohong, pendusta. Ujungnya dia akan mencuri ide kita, mencuri jati diri kita, identitas kita, dan lama-lama akan membinasakan kita. Ada banyak sekali tipu daya iblis yang sedang terus dikerjakan. Dia nggak pengen anak-anaknya tampil, dia nggak pengen anak-anak Tuhan tampil, dia nggak pengen Anda bercahaya, Anda lebih hebat lagi, dia nggak pengen itu. Dia terus memberikan kebohongan-kebohongan. Iblis selalu memberikan tipu daya sampai saat ini terus bekerja. Dan apa yang dikerjakan iblis tentang tipu dayanya? Ya, mungkin Anda mengalami dimaki gitu ya. Iblis bisa memakai teman-teman, bisa memakai mungkin kakak adik kita, bisa memakai mungkin orang tua kita. Ya, mereka mungkin tanpa sengaja memaki kita dan mengatakan, wah kamu pemalas, wah kamu lambat, bisa dipakai. Dan ya mungkin melalui teman kita dihina gitu ya, wah kamu bodoh, kamu miskin. Seringkali perkataan-perkataan itu ada. Pernah mengalami seperti ini? Oke. Kemudian ada stempel-stempel yang dunia berikan buat kita. Cap, kita diberi identitas yang lain. Iblis memberikan identitas yang lain kepada kita. Mungkin ya body shaming gitu ya. Wah si gendut, si jorok. Ya si troublemaker datang tuh, ayo pinggir aja. Mungkin kalian cuman melakukan kesalahan sekali. Kemudian stempel itu diberikan buat kita. Rasanya sakit sekali gitu ya. Anda diteriaki gitu ya. Saya pernah gitu di restoran gitu ya. Tiba-tiba pas makan pelayannya, "Hei, apa Pak? Bapak kan pesen teriyaki." Teriyaki itu enak ya kalau teriyaki itu. Tapi teriyaki ketika ya kelas, kemudian teman Anda secara kasar menerai saudara, sebuah intimidasi gitu ya. Dipermalukan di depan umum. Ya kadang bapak guru kita tidak sengaja, saya pernah gitu, buat matematika bilangan gitu, buat gambar, terus tiba-tiba guru saya angkat, wah ini seperti gambarnya seperti pisang goreng gitu. Waduh malu banget gitu. Atau tiba-tiba guru Anda bilang sesuatu yang membuat Anda dipermalukan di depan umum. Sering sekali. Dan itu dampaknya sangat mengerikan, saudara-saudara. Anda dituduh apa yang Anda tidak lakukan. Kemudian disorai, digosipkan, difitnah, ya, ditolak dalam suatu komunitas. Anda nggak boleh masuk. Ya, karena mungkin Anda tidak sesuai dengan mereka, identitas Anda tidak sesuai, Anda lebih miskin dari mereka. Dan ini dampaknya sangat mengerikan, saudara. Ya, tipu daya ini kalian coba search akibat bullying ini ya. Siswa SMP di Ciracas bunuh diri karena juga jadi korban bullying. Jadi ketika iblis menipu, mencuri dan membinasakan, hidupnya sia-sia dan diakhiri dengan bunuh diri. Ini di Indonesia sudah, nggak di luar negeri ya. Siswi SMP 147 bunuh diri di sekolah, tapi hampir semua sekolah tak punya tim pencegahan perundungan atau bullying. Siswi SMP bunuh diri akibat bullying. Tagar RIP Nadila ramai di Twitter. Bocah kelas 3 SD bunuh diri akibat dibully sampai SD bahkan gitu ya. Sekolah bertanggung jawab. Pelajar SMP rekam detik-detiknya bunuh diri padahal ibu sudah belikan baju lebaran ya. Bentar lagi mau Natal ya, kalau belum diberikan tidak usah komplain, pakai yang lama gitu ya. Dulu Pak Dana itu kalau pelajar SMA itu bajunya dari Pak Ani ya, Pak Ani itu jadinya Kak Kris ya, celananya dari Om Yu ya gitu ya, sepede aja gitu ya.
motornya pinjam motornya Kak Grace zaman apa itu, tahun 80-an Vespa, pelayanan naik itu, semangat, pede. Karena identitas kita bukan ditentukan karena pakaian kita gitu ya. Identitas kita bukan karena kita instagramable gitu ya, ada di mana-mana pakai baju branded. Bukan. Ya, ini dari kata-kata tadi, dimaki, dicaci, dihina, mungkin Anda melakukan justifikasi gitu ya, Anda membenarkan, oh iya memang aku lambat toh, bener, aku memang gak bisa apa-apa, goblok men, iya aku memang bodoh. Maka kita mengalami seperti itu, kemudian dari hal-hal yang terekam, yang masuk di alam bawah sadar kita, bahwa oh iya aku memang orangnya lambat, oh iya aku memang gak bisa apa-apa. Kemudian kita mulai menyalahkan gitu ya. Kita mulai membuat alasan-alasan, oh iya mesti kamu bisa kuliah ke luar negeri, anaknya orang kaya, semua difasilitasi, di les bahasa Inggris gitu. Tapi aku enggak, aku kan memang seperti ini, alasan terus gitu ya, nggak mau ambil tanggung jawab, alasan aku nggak bisa apa-apa, nggak mau berusaha, kemudian blame, menyalahkan gitu ya, gara-gara papaku tuh aku sering kayak gini tuh, gara-gara papaku aku sering ngomong seperti ini, gara-gara kakakku, gara-gara temanku, menyalahkan, semua disalahkan ya, temannya, keluarganya, semua disalahkan. Ya, kita mau berhenti dari ini ya, kita mau action bahwa kita tidak seperti itu. Kita harus memiliki pandangan dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan, dari apa yang Alkitab katakan ya. Ketika iblis ya, si penipu itu memakai segala hal, memakai keadaan, kita mau kembali kepada Alkitab katakan tentang kita. Jadi diri kita sebenarnya bagaimana? Ya, apa yang Tuhan katakan tentang kita? Kita baca sama-sama ya. Dari mata Allah gitu ya. 3, 2, 1. Maka Allah menciptakan manusia itu seturut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia atau kita. Kita ganti nama kita ya. Misalnya, maka Allah menciptakan Dana itu seturut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya Dana. Oke? Ganti nama Anda ya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Maka Allah menciptakan Dana seturut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Oke. Jadi ketika identitas kita menyadarinya, kita harus lawan dengan firman. Kita harus kembali dengan firman bahwa kita segambar dengan Allah. Kita luar biasa, kita dahsyat. Ya. Antheos, Allah di dalam kita. Makanya kita antheos, antusias. Enggak boleh lemes, kita harus antusias terus. Ambil tanggung jawab pelayanan gitu ya. Jadi ya, orang sukses dimanapun selalu enlarge capacity. Tanggung jawabnya apa? Dalam pelayanan ini saudara sedang dipersiapkan ya, enggak semuanya berkaitan gitu ya. Misalnya, waduh seminggu-minggu ngapain gitu, ketemu, wasting time. No, Anda sedang dipersiapkan. Ambil tanggung jawab, misalnya belum ada les bahasa Inggris, sudah belum? Sudah ya? Ya, di Tuhan. Apalagi sekarang bisa online gitu ya. Tinggal ya rapat sama Kak Grace buat kurikulumnya. Ada teman-temanku yang nggak bisa bayar Kak, saya ngalami gitu ya. SMP pengen les bahasa Inggris nggak punya uang ya, akhirnya nggak les gitu ya.
sampai ya ketemu Dedi Mamunya, ayo kuliah bahasa Inggris. Anda bisa buat itu, ya tinggal hubungi buat kurikulumnya, ambil buku, download banyak, kasihkan Kak Grace, Kak Glory, Kak Huli, kasihkan saya, kasihkan Michelle, siapa lagi, ketemuan online, di rolling selesai gitu ya. Atau mungkin Tins belum punya warta Kak, aku mau buat wartanya. Adanya itu ngalami dan sekarang berguna saudara. Latihannya dari Tins. Akhirnya dulu pelajar buat warta di gereja ini, Gideon Gate namanya. Dan itu sangat berguna sekarang. Modal Kak Dana jadi penulis, modal kuliah S3 ini mulainya dari situ. Mulai buat warta. Wah, idenya apa? Sehingga pikirannya terus dilatih untuk cari isu yang terkini apa. Oh, bagaimana fenomenanya dianalisis. Itu mulai dari itu. Anda nggak sia-sia kumpul-kumpul, bukan sekedar kumpul-kumpul. Ya, itu cerita impact-nya itu. Kemudian ya kita berharga. Anda sudah sering lihat ayat ini dan saya ceritakan sekali lagi ya. Kita baca sama-sama lagi ya. 3, 2, 1. Oleh karena engkau berharga, yang keras lagi. 3, 2, 1. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga, saudara. Kalau ya, jadi orang yang ngerasa perlu diri, wah aku nggak berharga, nggak ada orang yang peduli sama aku. Buat apa aku di dunia ini hidup tanpa tujuan? Enggak. Kembali ke firman. Ketika pikiran itu datang, ya, informasi itu hanya sebuah informasi, tinggal Anda mau mengiyakan, membenarkan atau ya itu lewat gitu saja. Kembali ke firman bahwa kita ini berharga, kita ini mulia di hadapan Tuhan. Dan karena kita mulia, kita dahsyat, Tuhan memberikan talenta itu kepada teman-teman semua. Ingat kisah talenta? Ada yang tahu? Ya. Jadi perumpamaan kerajaan surga itu seperti ya seorang tuan, dia pengen keluar negeri, dia panggil hamba-hambanya, 1 dikasih berapa? 5, satu lagi dikasih 2, satu lagi dikasih 1. Terus pergi, ya kerjakanlah, sifatkanlah ini ya, dengan talenta ini. Yang 5, bagaimana hasilnya? Dapat 5 lagi, good. Terus yang 2 jadi berapa? Jadi 2 lagi. Tapi yang dikasih 1 tambah apa enggak? Enggak. Dia malah bilang gini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menua di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Blame gitu ya. Kemudian excuse, alasan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ya bla 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 bla, nggak baca gitu. Alasan. Yos, Tuhan dong, aku cuma 1 tok talentaku, aku nggak mau. Maka kita seperti itu. Dan saya percaya adik-adik semua beri lebih dari 1 ya. Dan pagi ini kita ada waktu, kita sharing kelompok, kita mau menggali gitu ya. Kita mau menggali apa sih? Kita mau mencari potensi-potensi hidup kita mau mencari peluang. Semua bisa dibuat peluang ya. Semua bisa dibuat untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kita harus ciptakan peluang itu. Kehadiran Kak Dana kuliah gak semata-mata dia kuliah aja untuk profesi, enggak. Saya kuliah tetap ada hubungannya. Jadi proyek saya itu untuk sekolah-sekolah Islam gitu ya. Kak Dana mentraining sekolah-sekolah Islam, 20 sekolah Islam di Banyuwangi, guru-guru madrasah untuk belajar tentang peace education, tentang perdamaian.
kesempatan kita untuk melayani orang lain, kesempatan kita untuk memberkati orang lain. Ya. Nah, tugas pagi ini punya HP semua kan? Ada yang nggak punya HP yang katakan? Smartphone semua kan? Ada fotonya kalian kan? Ya. Cari 5 foto Anda tentang keahlianmu, tentang pencapaianmu, atau hal-hal positif tentang Anda, gitu ya. Buat cerita tentang hal itu melalui aplikasi InShot. Ada yang punya InShot? Kalau nggak download, atau Viva Photo Editor atau semacamnya. Saya kasih contoh. Gitu ya. Ya, misalnya di foto itu, oh saya bisa ini, atau saya pernah juara ini, atau saya pernah mengikuti workshop di mana di Amerika, di Thailand, di mana gitu ya. Saya suka memasak. Oh, itu jangan sepelekan memasak. Itu bisa jadi berkat buat orang lain ya. Saya suka menyanyi. Saya suka menari, bermain musik. Saya suka membantu adik saya dalam apa? Ya, jangan sepelekan membantu adik. Wah, mamang itu ya. Sekarang trennya coaching, jadi coaching gitu, coacher. Itu mahal, per sesi 1 juta 1 jam gitu ya. Coach. Ini kelihatannya sepele gitu ya. Atau saya suka jalan-jalan sama anjing saya. Itu di Australia dibayar 1 jam dibayar $23 ya. Cuman jalan-jalan lumayan kan buat ngisi. Anda punya skill itu. Jadi jangan pernah kecilkan apa yang Anda sudah buat. Saya pernah siaran radio. Saya pernah menjual ini. Jualan itu seneng loh saudara. Saya juga penjual dulu ya. Belum menikah itu saya jualan kamera ya. Ambil dari Kofredi saya jual untuk modal tunangan gitu. Saya kreditkan gitu. Saya jualan boneka di sekolah. Skill yang sangat berguna gitu ya. Belajar dari Kak Lisa sebentar. Jangan pernah malu untuk jualan ya. Indonesia itu 270 jiwa. Itu market saudara. Saya pernah apa, saya pernah apa gitu. Mari kita gali, kita refleksi. Oke? Ya, misalnya ini bukan untuk sombongan kita, tapi apa yang kita lakukan jadi berkat buat orang lain. Ya, dunia ini berkata nilai bahasa Inggris itu jelek, ya memang jelek gitu ya. Nilainya jelek. Sampai ingat tuh dulu gurunya Bu Gris, sekarang masih ngajar. Kemarin ketemu lagi. Wah, sekarang sudah ya. Wah, sekarang beliau yang tanya-tanya ke saya, dan ini teorinya gimana? Karena dia juga nulis buku. Dulu nilai bahasa Inggrisnya kacau gitu ya. Tapi sekarang kok ya bisa gitu ya, kuliah itu kalau kemurahan Tuhan gitu. Sampai ke Australia, ya S3, nggak usah takut kalau sekarang bahasa Inggrismu belum bagus, kejar ya. Terus tanya ke Kak Grace, ngobrol pakai bahasa Inggris sama Kak Grace, tempel. Terus buat komunitas bahasa Inggris ini penting saudara ya. Isi kahal jadi berkat bangsa-bangsa. Gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris ya. Ini saya ikut program leadership. Ya, dunia ini mengatakan kau tidak bisa memimpin, tapi Tuhan mengirimku untuk belajar kepemimpinan di elite program. Ya, destiny kita adalah leader ya. Kamu kepala, kamu bukan ekor. Mari kita lengkapi diri kita, belajar kepemimpinan. Ya, karena kita akan memimpin bangsa-bangsa, kita akan jadi berkat. Bagaimana memultiplikasi, dan ini prosesnya gitu ya. Anda jadi pemimpin. Nah, di elite ini enak, diajari, dikasih uang. Kita dapat $1.000 untuk pergi ke sini, ke Cyprus, dapat beasiswa. Ya, dunia berkata kamu bukan orang kaya, kamu nggak bisa kemana-mana, nggak usah takut, karena kemurahan Tuhan, ya kadang bisa kemana-mana gitu ya. Thailand, sharing, ke Cyprus ini saya dapat beasiswa untuk mengisi workshop di sana. Besar saya dari beberapa negara. Kita Kongres Peace World ya.
bisa ke Kamboja itu saya dibayari 2 kali sama pemerintah Kamboja, sharing dapat grant. Singapura nggak terpikir ke sana, saudara. Ini dunia berkata biasa-biasa aja, tapi ya kok menangin poster karena kemurahan Tuhan, juara poster kreatif ya. Ini juga dulu mulai dari buat warta-warta di gereja itu, saudara. Bagaimana cara mendesainnya. Jadi apa yang kau lakukan itu nggak sia-sia, apa yang Anda sedang diproses. Terus jangan malas meeting, enggak. Anda sedang dipersiapkan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Ya, ini dunia berkata engkau tidak menjadi berkat, tapi Tuhan membuatku untuk menjadi fasilitator bagi international student di University of Newcastle untuk bisa menulis publikasi internasional. Jadi saya ngajari mahasiswa S3 di sana, baik yang bule, internasional. Saya ajari caranya bagaimana nulis, caranya bagaimana publish di jurnal artikel. Sekali lagi itu belajarnya dari teens, saya remaja. Ya. Pagi ini kita akan bagi kelompok, kita akan explore koleksi foto Anda, di mana tadi hal-hal yang mungkin Anda bilang itu biasa, enggak, itu tangan Tuhan sedang menyiapkan, saudara. Oke, bisa? Nanti kakak-kakak minta bantu tarik foto-foto apa yang saya pernah ini kok, saya pernah ini. Ternyata apa yang dunia katakan tentang saya, enggak, Tuhan tolong di situ. Tuhan menganugerahkan di situ bahwa destiny saya adalah serupa dengan Tuhan. Destiny saya adalah mulia. Destiny saya adalah saya jadi berkat buat orang lain. Saya jadi contoh buat orang lain. Destiny saya menceritakan keagungan Tuhan, bahwa Tuhan bisa memilih dari orang-orang yang berdosa seperti saya dan saudara untuk dijadikan terang. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita bagi kelompok. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau patahkan setiap hal-hal negatif, setiap hal-hal yang buruk, setiap tipuan iblis yang mungkin itu ada di bawah alam sadar kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan setiap kebohongan yang ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus keluar, dan kami mau memakai perspektif yang baru dari Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan karakter Tuhan. DNA kami adalah DNA Kristus yang mulia, yang kudus. Kami mau menghargai hidup ini, Tuhan, dengan hidup yang benar. Kami mau menghargai hidup ini dengan hidup yang kudus, karena Engkau kudus. Karena kami suatu yang mulia, suatu yang indah yang Tuhan telah ciptakan. Tuhan, tolong kami, sadarkan kami, buat kami sadar bahwa Tuhan yang hebat itu ada di dalam hidup kami, dan kami akan melakukan perbuatan-perbuatan hebat bersama Tuhan, bukan untuk sombongan kami, tapi untuk menyatakan betapa Tuhan menolong kami, betapa hidup ini hanya karena anugerah-Mu, sehingga kami dapat melakukan hal seperti ini. Tuhan, menjadi terang buat orang lain, menjadi teladan buat orang lain, memimpin orang lain di dalam kebenaran. Tuhan, apa yang kami lakukan ini tidak sia-sia. Kami sedang diproses di dalam teens ini, Tuhan. Kau sedang mempersiapkan kami untuk hal yang lebih besar, untuk pergi kepada bangsa-bangsa, Tuhan. Tanamkan dalam hidup kami sedang melakukan, menyiapkan sesuatu yang besar yang Kau taruh dalam hidup kami, Tuhan. Kau Allah yang super excellent. Kau sedang menyiapkan rancangan yang bukan rancangan yang ecek-ecek dalam hidup kami, Tuhan. Sehingga hidup kami ini berarti, hidup kami ini mempunyai makna di dalam Kristus untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan dalam kelompok
Mari Tuhan berikan hikmat, berikan kami untuk merefleksi diri kami, mencari setiap bakat, setiap potensi yang sudah terekam di dalam foto-foto kami Tuhan. Nyatakanlah, berbicaralah, biar ini menjadi suatu pengingat buat kami bahwa kami luar biasa di dalam Tuhan. Kami mempunyai potensi di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Serahkan acara saudara dalam nama kasih kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Berikutnya Alisa, ada Febris dari kelompok. Ya, nanti Kak Afif bisa membantu bagaimana buat bikin shop. Ayo, ngomongnya gimana? Hitung sampai 5 atau gimana? Mentor boleh mengarahkan. Langsung aja buat kelompok 5. Ya, buat kelompok 55. Dari Buat kelompok 5 atau 5 atau 6. Ya. Thôi cần phải bỏ tiền Tuh, buat Jadi kan, energi. jadi cocok dong. Sesuai dengan gitu. Ini cowok ini satu kelompok ya. 5 kan, Pak? 6. Ya, Oke, apinya dikeluarkan. Sudah. Terus, mau mati dulu ya.